Kali ini kita geser ke sesi berikutnya, yaitu sesi Q&A. Kita mulai. Oke, jadi ini nanti ada pertanyaan Q&A yang kemarin Osmanila membuka Q&A untuk Paskila di Instagramnya. Ya, jadi warga Osmanila atau warga luar Osmanila yang ingin tanya-tanya tentang Paskila bisa kalian tanyakan di story Instagramnya Osmanila. Dan ini kita udah ada 7 Q&A. Nanti akan saya bacakan dan Kak Zulfa akan menjawab. Gitu ya Kak Zulfa? Iya, siap. Silakan Kak Zulfa bisa memilih mau yang mana dulu. Yang mana ya? Yang ini aja dah. Oke, aku bukain ya. Iya. Kak Zulfa siap-siap, ini nanti pertanyaannya Aduh, lumayan nih. Ini deg-degan nih kan. Oke, aku bacain ya. Q&A yang pertama. Apa benar kalau yang ikut Paskibra setelah lulus sekolah dapat kemudahan untuk masuk kedinasan? Apa benar sih Kak? Aku jawab nih ya. Iya, boleh. Sebenarnya itu bukan dapat kemudahan ya, bukan dapat kemudahan, akan tetapi mempersiapkan diri. Soalnya kan di Paski itu diajarkan tentang banyak materi, khususnya PBB. Nah, itu yang bisa membantu kita untuk menjadi bekal nih, siapa yang mau masuk kedinasan, siapa yang mau masuk TNI, Polri dan sebagainya, instansi yang luas ya, tinggi ya. yang tinggi. Soalnya kan nggak cuma PBB-nya, mental, fisik, prestasinya juga. Prestasi. Anak Paskila tuh jangan dipandang sebagai cuma bisa PBB nih, pasti ini nggak pinter otaknya begini gitu kan. Enggak. Anak Paski itu justru bisa mengimbangi gitu. Makanya seperti pertanyaan tadi, bukan dapat kemudahan, tapi untuk mempersiapkan bekal gitu. Ya, jadi nggak tentu kalian itu masuk Paskila terus dapat kemudahan langsung bisa masuk ke dinasan gitu, enggak. Cuma kalian udah ada bekalnya nih. Tadi kan di Paskila diajarin PBB dan segala macam, udah ada bekal untuk masuk di kedinasan gitu, lebih jelasnya ya. Iya. Oke, kita lanjut Q&A yang kedua. Bisa Kak Zulfa silakan pilih. Ini. Oke, aku bacain dulu. Soal Q&A yang kedua, struktur organisasinya apa aja? Struktur organisasi dari Paskila. Yang pertama pasti kalian tahulah ya, ketua atau disebut dengan lurah. Habis itu yang kedua itu ada sekretaris, kemudian bendahara, kemudian humas, kemudian litbang, ada danton, PSDM, kominfo, koorlab dan perkap gitu. Jadi itu ya untuk kalian yang udah dilantik untuk menjadi anggota Paskila, bukan Capaskila lagi, tentunya kalian udah dikasih tanggung jawab masing-masing di per bidang struktur organisasinya tadi. Seperti Kak Zulfa kan udah menjadi lurah 2 gitu. Oke, kita lanjut Q&A yang selanjutnya, silakan. Ini aja. Q&A yang selanjutnya adalah apa itu Paskibra? Apa itu Paskibra nih ya, bukan Paskibraka ya. Iya, ini Paskibra. Paskibra itu sendiri merupakan singkatan dari pasukan pengibar bendera. Paskibra ini tempat penugasannya di tingkat sekolahan yang tugasnya ya sama seperti pengibaran dan penurunan bendera, seperti itu. Jadi itu tadi ya. Tapi ada nggak sih Kak bedanya dari Paskibra dan Paskibraka? Tentu ada. Kalau Paskibraka itu pasukan pengibar bendera pusaka, yang benar-benar pusaka nih, maksudnya semisal di istana negara, itu namanya Paskibraka. Dan itu juga ada formasinya pastinya 17-8-45. Berbeda dengan Paskibra yang di tingkat sekolah, itu mungkin pengibar bendera hanya 3 orang dan kemudian seperti pembaca doa, UUD seperti itu. Ya, walaupun ada perbedaan tetapi sama-sama tugasnya untuk mengibarkan bendera merah putih gitu. Kita lanjut Q&A yang selanjutnya, silakan. Aku bacakan. Q&A yang selanjutnya adalah apa sebutan untuk ketua ekstrakurikuler Paskib dan kenapa kok disebut itu? Silakan dijawab. Iya, tadi aku udah bilang ya kan, ketua itu disebutnya lurah. Pasti ada yang tanya, kok lurah sih gitu kan ya. Kenapa enggak camat aja? Kenapa kok lurah nih Kak?
Disebut lurah karena itu untuk menyamakan semua nama atau sebutan ketua paskibra di sekolah di Boyolali. Jadi itu namanya sebutannya sama, lurah gitu. Jadi semua yang paskibra di lingkungan Boyolali, Kabupaten Boyolali, kalau ketua ekskulnya itu namanya sebutannya lurah. Benar, gitu. iya. Oke, kita lanjut Q&A yang selanjutnya. Q&A yang selanjutnya adalah katanya kalau masuk Paskila itu badannya bisa bagus atau bisa disebut body goals. Nah, itu rumor atau fakta? Aduh. Body goals ya 50-50 sebenarnya sih kalau body goals ya, fakta ya. Karena kan aku udah bilang tadi di sana kan kita juga dilatih fisik. Seperti yang aku sebutin tadi, PSB. Contohnya PSB itu manfaatnya luar biasa loh, bisa membentuk badan supaya lebih tegak gitulah. Jadi kalau semisal ada yang bilang begitu, kalau dari aku sendiri fakta sih. Bener. Karena dari latihan itu sendiri bisa membentuk postur tubuh yang bagus gitu. Ya gitu. Kalian itu sering lihat dari Paskila itu bisa dilihat sendiri. Kak Zulfa pun juga lumayan body goals ya, tapi memang benar-benar body goals, nggak lumayan lagi. Ya, kalau Kak Zulfa itu pakai seragam yang biasanya kita pakai yang Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu loh. Dari Paskila bedaannya siswa Paskila sama siswa biasa itu sangat kontras gitu. Kayak tubuhnya itu udah ngebentuk gitu, apalagi yang laki-laki. Masya Allah. Kalau lihat itu kayak lihat itu ya Allah, iki kok awalnya apik banget. Emang udah kayak gitu ya, karena latihannya rutin gitu. Benar, ya. Kita lanjut Q&A yang selanjutnya. Tinggal dikit. Ya, tinggal 2 soalnya. Saya bacain ya. Capaskila pasukan Arjuna itu kan sedikit ya. Nah, itu mau menambah pasukan Arjuna lagi atau sudah cukup? Gimana jawabannya? Kami tidak membatasi teman-teman yang ingin bergabung lagi ya. Jadi kalaupun pasukan Arjuna sedikit, kami juga akan memaksimalkan latihan. Dan kalaupun ada teman-teman yang ingin join, yang ingin gabung lagi, kami buka lebar pintunya. Jadi kami tuh ya tidak memaksa kawan-kawan untuk masuk dan tidak memaksa yang di dalam untuk keluar tuh enggak. Jadi sama sekali kita tidak membatasi. Kalau ditanya membutuhkan Arjuna lagi atau tidak, kami jawabannya ya seperti itu tadi, tidak bisa dijelaskan secara pasti karena kami tidak memaksa teman-teman untuk masuk, begitu. Jadi Paskila itu selalu welcome buat kalian yang mau masuk di Paskila. Tapi kalau udah masuk harus juga menjalankan tugasnya dengan baik. Niatnya awalnya tadi apa? Kembali lagi harus menjalankan itu, gitu kan? Udah sudah masuk. Kalau mau keluar kan juga harus dipikir-pikir dulu. Tadi kan niatnya awal apa niatnya gitu. apa gitu kan, masuk. Nanti masuk tinggal masuk ya udah keluar ya, jangan gitu. Pokoknya ada apa ya, konsekuensinya gitu juga buat diri kalian sendiri ya kan. Kita lanjut ini karena Q&A yang terakhir, kita lanjutin ya. Kenapa seragam anggota ekskul Paskila harus body fit? Apa iya sih Kak harus body fit? Coba bisa dijelaskan? Iya, seperti yang dikatain Elin tadi ya. Seragam itu harus body fit supaya membentuk badan tegak. Jadi kan kalau misal bajunya kebesaran gitu kan, kayak apa ya istilahnya ya, pokoknya kebesaran gitu ya, itu tuh kelihatannya ntar kita kayak bungkuk. Nah, anak paski itu kan identitasnya itu kan tegap gitu kan, jalannya ya yang gagah. Nah, untuk membantu membentuk itu semua, maka ada kebijakan, ya itu udah kebijakan dari kakak abang senior juga untuk supaya baju itu di body fit. Dan kalau misal ada yang nanya kalau di body fit tuh emang bisa gerak tuh gitu kan, pasti ada pertanyaan begitu. Ya bisa gerak, kalau nggak bisa gerak ya masa mau matung terus ya nggak kan? terlalu di body fit banget, mungkin kan ya masih ada sela-selanya dikit, nggak yang benar-benar metet ya istilahnya, itu enggak sih ya, walaupun body fit kita masih bisa aktivitas seperti itu. Tapi kalau di body fit itu pasti ada patokannya. Kalau berat badannya udah naik kan udah agak mulai kekecilan itu, wah berarti aku harus latihan lagi. Iya gitu. Itu kan supaya mengacu
supaya kita semangat latihan lagi, Oh, begitu jadi loh. gitu loh. Walaupun kita makan banyak, tapi kita juga harus olahraga gitu, supaya postur tubuhnya dapat. Habis itu berat badan juga ideal, cakep kan, cocok Enak gitu. dilihatnya Iya. juga. Terus jadi paskila ya udah pantas gitu. Ini Iya, benar-benar bener. paskila. Tapi kalau bajunya di body fit juga terlihat gagah sih Kak, bener. Iya. Itu loh yang Pasti kamu kesemsem gitu ya. Aduh. Ya Allah, enggak sih. Cuma kayak ini kalau ya emang itu benar-benar cowok gitu loh. Iya benar. Kayak kelihatannya itu beda kalau sama siswa-siswa lain Iya. yang nggak ikut paskila itu Kelihatan beda. banget ya. Iya. Kayak kontras sekali soalnya. Kalau yang nggak ikut paskila itu makan ya makan, olahraga ya paling ya sebulan sekali gitu. Tapi kan beda sama paskila, latihannya harus rutin, terjadwal juga gitu. Nah, karena Q&A-nya udah habis, jadi yang selanjutnya kita geser. Ada nggak sih apa itu harapan dari Kak Zulfa sendiri untuk paskila ke depannya agar lebih baik? Harapannya apa? Harapan saya pribadi yang mungkin dan menurut teman-teman juga, supaya paski itu bisa mengepakkan sayapnya lebih tinggi lagi. Nggak harus tentang lomba, nggak harus adik-adikku nanti harus lomba sampai tingkat nasional, enggak. Dimulai dari hal kecil seperti attitude, itu penting. Dari hal-hal kecil, kalau misal kalian udah melaksanakan hal-hal kecil itu bisa ditambah lagi. Seperti latihan tuh yang rajin ya Dek ya, gitu kan. Nggak cuma adik-adik, angkatan saya juga, supaya lebih disiplin waktu, disiplin semua aktivitas tentang paski gitu. Dan semoga kalian juga bisa menjaga nama baik paskila dan tidak mencoreng nama baik paskila, itu sih. Jadi itu ya harapannya, emang paskila itu harus benar-benar dijaga karena udah terkenal nih dari sekolah-sekolah lain juga. Paskila itu emang sudah bagus, attitude-nya juga sudah bagus, latihannya juga rutin, kalau mengibarkan bendera juga udah bagus. Jadi pokoknya harus dijaga. Jangan sampai ke angkatan berikutnya malah menurun gitu. Iya, ya kan? benar banget. Ya, jadi itu tadi harapannya dari Kak Zulfa. Kita aminkan semoga kedepannya paskila selalu lebih baik dan nggak bosan untuk lebih baik gitu ya. Amin. Nah, tadi harapan udah, Q&A udah, kita lanjut ke media sosial. Seperti yang aku janjikan awal, aku mau mencantumkan media sosialnya dari paskila. Ada nggak sih Kak media sosialnya dari paskila? Ada. Yang pertama ada Instagram ya Kak ya. Oke, ada Instagramnya. Instagramnya itu paskila.sman1ngemplak, kecil semua. Oke, nanti akan ditaruh di Iya. sini sama tim kreatif. Tadi udah disebutin. Kalau YouTube ada nggak sih Kak? Ada dong. YouTube-nya itu namanya Paskila Paskadira Swarsa. Nanti di spasi ya. Oke, pokoknya nanti dari tim kreatif dicantumin di bawah ya. Oke, tapi kan tadi yang mau tanya-tanya atau mau kepo-kepo sama ekskul paskila bisa cek Instagram dan YouTube-nya. Tapi kalau kalian ada yang kepo sama Kak Zulfa atau mau stalking Kak Zulfa, bisa nih Kak Zulfa, silakan disebutkan nama Instagramnya. Instagramku Zulfa_AAM, kecil semua ya. Oke, jadi nih ya taruh di bawah. Tapi kalau udah kenal sama Kak Zulfa, jangan ditinggal ya. Iya, kasihan dong, jangan. Kalau udah terlanjur nyaman ya udah gitu. Oke. Nah, itu tadi. Kalau kalian mau kepo-kepo juga sama Osmanila, sama podcast Sabana, kalian bisa cek di Instagram, di Twitter, di postingan Spotify-nya Osmanila ya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Nah, itu dia obrolan kita dengan Kak Zulfa tentang keseluruhan ekstrakurikuler paskila. Wah, seru juga ya. Kira-kira teman-teman bakal kepo enggak nih sama ekstrakurikuler lainnya? Pokoknya stay tune di YouTube-nya Osmanila. Saya rasa cukup sekian bincang-bincang kita dengan Kak Zulfa pada hari ini. Terima kasih kepada Kak Zulfa. Sama-sama. Yang sudah meluangkan waktunya. Harusnya Kak Zulfa hari ini latihan ya bersama saya. Iya, tapi nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, saya izin dulu ya sama Kak Zulfa. Oh iya, jangan lupa teman-teman tetap jaga kesehatan karena pandemi 19 belum berakhir. Tetap stay safe and stay healthy dimanapun kalian berada. Saya Elin Apriliani dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Bye-bye.